surga, itu rumah indah sekali. Itu untuk syuhada siapa? Lalu Allah menjawabnya, itu bukan untuk para nabi, dan itu juga pula bukan untuk para syuhada. Lalu orang ini bertanya, untuk siapa ya Allah? Itu untuk orang-orang yang bisa membayar dengan harga yang mahal. Loh, siapa orang yang bisa membayar dengan harga yang mahal ya Allah? Kamu juga bisa, aku ya Allah, ya, kamu tidak bisa. Ya caranya saya membayar bagaimana? Maafkan itu. Maafkan saudaramu yang ada di sebelahmu itu, kamu maafkan. Masya Allah, dekat dia. Lalu orang itu berkata, ya Allah, sudah aku maafkan orang ini dengan hatiku. Sudah aku maafkan orang ini dengan lisanku. Sudah aku maafkan orang ini dengan anggota badanku. Aku maafkan ya Allah. Lalu Allah memerintahkan, gandenglah tangannya, masuk kalian berdua ke dalam surgaku. Itu ada di Quran itu Pak. Suratnya surat Ali Imran, ayatnya 133 sampai 135. Bahwasanya orang yang memaafkan saudaranya mendapatkan predikat takwa, sedangkan takwa itu bernilaikan surga. Makanya maafkan, yuk bersama-sama. Maafkan orang-orang yang hingga saat ini masih melukai, menyakiti, mendengki kita. Maafkan. Alhamdulillah. Nah, kalau setiap hari dizolimi harus sudah dimaafkan dengan hati juga bisa. Nggak harus ketemu, nggak harus bersalaman, karena memaafkan bisa pula dengan hati kita. Ya, kalau kita bisa ketemu lebih plong, karena saya pernah perkaranya, ayo saling memaafkan. Karena ini perkara dunia memang menyakitkan. Kalau kita terus menerus itu berkutat kepada isinya, itu kita terlukai di dalamnya. Makanya memaafkan itu rasanya plong banget, slow banget. Sing dimintai maaf gak mau, biarin aja, itu urusan pribadinya. Iya. Beberapa hari yang lalu saya habis pengajian, ada ibu-ibu yang hingga saat ini belum selesai. Jadi ibu ini berkata ketika menyampaikan masalahnya, saya kan juga mendengarkan. Ibu ini bilang, Pak, saya ini punya anak Pak. Nah, anaknya kenapa? Ya ini mau saya konsultasikan. Anak saya ini saya didik dengan baik, bahkan saya pesantrenkan. Lalu dia bekerja di kapal pesiar, hidup di Bali. Ya sampai dia menikah. Lalu begitu menikah, yang saya jadi luka hatiku itu, anakku itu tidak mau mengakui aku sebagai ibunya. Itu saya mustahil, itu kayak apa gitu. Saya kayak gak masuk akal ini. Yang kedua, anak saya itu malah bawa uang, setumpuk uang, lalu diberikan kepadaku sambil dia bilang, Bu, utang piutangku antara dengan ini aku lunasi selama dengan mengasuh dan merawat aku, ini tebusannya. Astagfirullahaladzim, kamu kok melukai ibumu itu kena apa? Dan kabar terakhir, ini sungguh bagiku, wahai Pak, karena dia konsultasinya kepada saya. Ya, saya dengerin aja. Dua itu saja saya nggak bisa jawab. Oh ya Pak, anak sing berbuat seperti itu. Ini di live, bukan? Jangan di live ya. Saya nggak mau live. Nggak direkam boleh, tapi jangan di stream. Saya nggak mau. Nah, kalau direkam boleh. Mohon maaf. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak, subhanallah. Pak, anak saya ini pindah agama. Dia mengikuti agama suaminya. Bahkan saya saat berkunjung ke rumahnya itu saya takut masuk, Pak. Ada anjing gede banget, 3. Memang itu sengaja disiapkan agar aku tidak masuk ke rumah. Saya harus bagaimana, Pak? Saya ini janda, suami saya meninggal. Saya sedih. Lebih sedih ketika saya mendengar anak saya murtad itu. Saya sedih. Apa ini jalan keluarnya untuk saya?
Bahkan saya ingin kalau Bapak ada orang yang mau menikah dengan saya siapa? Saya ingin hidup bersama calon suami saya itu meninggalkan semua apa yang sudah aku punya dulu mestinya. Aku akan lupakan semua, Pak. Saya ingin hidup bersama suamiku yang baru. Kalau Bapak ada teman yang mau menikahi saya siap. Gitu, Pak. Jadi ini sampai saat ini menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi saya untuk membantu sang ibu ini gitu. Jadi membantu saja saya sifatnya. Jam itu kurang seperempat ini, Pak. Ini kisah ibu ini panjang, tapi ya saya jawab ibu ini. Jawabannya ya yang ketiganya itu sebenarnya yang keempatnya itu jawaban untuk dirinya. Memang harus tinggalkan. Saya juga bilang, Bu, ibu ini sudah sangat baik. Ibu ini hebat. Jenengan itu orang tua yang yes, karena sampai sudah menunaikan kewajiban sebagai orang tua. Kewajiban orang tua itu satu, melahirkan anaknya. Itu luar biasa. Jenengan ibu baik yang bisa dan bersedia melahirkan anaknya. Setelah dilahirkan, jenengan juga sudah baik sekali mau memberi nama. Dan anak jenengan itu sudah kasih nama, Bu. Iya, Pak, sudah saya kasih nama dia. Bahkan hebatnya lagi, jenengan mau merawat, mau menjaga hingga dia dewasa, mau mendidik hingga dia dewasa. Wih, itu sudah luar biasa sebagai ibu yang sangat mulia. Itu kewajiban jenengan. Bahkan sampai-sampai ibu berhasil menikahkannya. Setelah dewasa itu jenengan berhasil menikahkannya. Itu hebat sekali, ibu hebat sekali. Perkara nanti setelahnya itu urusan dirinya. Anak itu memang anak yang lahir dari kita, tapi anak itu bukan diri kita. Saya ulang ya, anak itu memang anak yang lahir dari kita, tapi anak itu bukan kita. Dia punya pikiran sendiri.